Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 15 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Surat Hidup yang Terbuka. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai dengan ke-9. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mari kita berdoa. Biarlah Bapa yang di dalam surga, hidup kami bergema seperti surat hidup yang terbuka dan bukan surat hidup yang kami tutup-tutupi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita tahu dengan jelas banyak orang mencari popularitas supaya hidupnya itu digemakan oleh media sosial, hidupnya itu dikenal oleh orang banyak. Baik itu upaya yang kita lakukan dengan cara kita pribadi atau meminta tolong orang lain untuk menyebarkannya. Kalau kita melihat bahwa sesuatu yang harum itu, maka tidak perlu disebarkan. Angin akan membawa keharuman itu kemanapun angin itu kemudian bertiup. Kalau kita melihat di masa-masa terdahulu atau sahabat seperjalanan yang bertetangga dekat, kalau ada kemudian tetangga yang masak goreng ikan asin, itu baunya bisa tercium satu RT kemana-mananya. Kalau kemudian ada juga yang namanya bau busuk, walaupun berada di tempat yang lain, tapi kalau sangat bau busuk, apalagi kalau kita tinggal mungkin di tempat pembuangan sampah di TPU, tempat pembuangan akhir TPA, dan itu baunya itu menyebar kemana-mana. Kalau kita berbicara tentang surat hidup yang terbuka, maka kehidupan kita itu akan menghasilkan bau. Apakah bau yang harum atau bau busuk? Hidup kita akan bergema. Apakah gemanya itu memberkati orang lain? Atau gemanya seperti gempa yang merusak kehidupan orang lain, mengganggu kehidupan orang lain? Kalau kita melihat apa yang dicatat di dalam 1 Tesalonika, surat dikatakan dalam pasal 1 ayat 1 dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat-jemaat Tesalonika yang di dalam Allah dan di dalam Tuhan Yesus, kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu. Ini surat yang ditulis kepada jemaat di Tesalonika. Apa yang firman Tuhan katakan tentang jemaat di Tesalonika? Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Ahaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dengan benar. Biarlah hidup kita menjadi hidup sebagai surat yang terbuka, yang bukan ditutup-tutupi. Kita tahu dengan jelas zaman terdahulu itu sifatnya itu berkirim surat. Kalau kita melihat zaman dulu surat yang tertutup, ada surat kilat, ada surat biasa, ada surat dengan kilat khusus, berarti semakin cepat sampai perangkonya itu semakin mahal. Tetapi kalau ada surat-surat yang tertutup, biasanya kalau surat tertutup itu kalau anak-anak sekolah bikinlah contekan lalu dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh guru, lalu menyebarkan jawaban soal dan segala sesuatu. Ada juga surat-surat tertutup rahasia yang kemudian dikirimkan menjadi sandi-sandi tertentu untuk tidak diketahui. Biasanya tentu ada niatan-niatan yang tidak baik dari surat yang tertutup, tapi juga surat tertutup juga ada niatan-niatan yang baik untuk menolong orang mungkin yang sedang di dalam kesulitan. Maka surat itu biasanya ada amplop dan tertutup. Tetapi kita melihat kita dipanggil oleh Allah menjadi surat hidup yang terbuka. Kita tidak perlu membacakannya. Kita tidak perlu memaksa orang untuk membacakannya. Karena orang langsung melihat tentang hidup kita. Itu yang terjadi. Kepada siapa? Apa yang firman Tuhan katakan, dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Ahaya, sehingga tersiar ke berbagai tempat tentang imanmu, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Kalau hidup kita benar, hidup kita jujur, hidup kita berintegritas, hidup kita sesuai dengan firman Allah, lalu kita tidak berbuat yang buruk, ingatlah, perbuatan-perbuatan indah yang kita lakukan itu akan tersebar tanpa kita perlu memperjuangkannya.
Karena mengapa? Karena kalau kita membuat sebuah kehidupan menjadi orang yang membawa nama harum Allah, kemanapun itu akan harum luar biasa. Bukan parfum yang dibuat sedemikian rupa, tapi keharuman alami dari sebuah kehidupan. Kita terkenal sebagai orang-orang yang baik. Kita dikenal sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang kebenaran firman Allah. Kita dikenal orang sebagai orang-orang yang sabar. Kita dikenal orang sebagai orang-orang yang berintegritas. Kita dikenal orang sebagai orang yang jujur. Kita dikenal orang sebagai orang yang tidak mau merugikan orang lain dalam seluruh kehidupannya. Itu tidak perlu lagi kita ceritakan kepada orang lain karena perbuatan kita sendiri. Sebagaimana jemaat Tesalonika yang menjaga imannya, menjauhi berhala, hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak perlu menyebarkannya. Orang akan melihat tersiar kabarmu tentang imanmu kepada Ahaya, kepada tempat di Ahaya, Makedonia, dan ke berbagai tempat. Mari sahabat, seperjalanan kita menjadi surat hidup yang terbuka di hadapan Kristus. Tidak ada yang disembunyikan. Hidup yang palsu, hidup yang kemudian ada keberdosaan, dia akan sembunyikan rapat-rapat dan baik-baik karena tidak ingin keberdosaannya itu diketahui oleh orang lain. Namun ketika kita menjadi hidup dalam kebenaran, tidak ada yang disembunyikan, semuanya transparan, semuanya bening, semuanya seperti di rumah kaca. Hidup kita tidak ada yang disembunyikan, kita bersih di hadapan Allah, maka kita sedang menjadi surat hidup yang terbuka. Mari sahabat, seperjalanan kita berjuang, hidup jangan berlika-liku, hidup jangan penuh dengan tipu daya, apalagi dengan kelicikan dan motivasi yang buruk untuk kepentingan pribadi. Karena semua perkara-perkara yang buruk yang tertutup itu akan dibuka di hadapan Allah suatu hari nanti. Dan kita akan menghadapi penghakiman yang segala hal yang kita tutup di dalam dunia ini memang tidak ada yang tahu. Tetapi di hadapan Allah semuanya akan dibongkar. Sebelum dibongkar oleh Allah suatu hari nanti, biarlah kita membongkar kehidupan kita sendiri di hadapan Allah selama kita hidup. Kalau ada hal-hal buruk yang kita tutup-tutupi, marilah kita bersama meminta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni segala salah dan dosaku yang aku tutupi. Karena sewaktu aku tutupi di hadapan Engkau, tidak pernah akan tersembunyi di hadapan Tuhan. Suatu hari kelak nanti akan dibuka, dibongkar, diungkapkan, dinyatakan. Biarlah hidup kami menjadi surat hidup yang terbuka di lingkungan kami, di dalam rumah tangga, di dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, dimanapun kami berada, sehingga sungguh iman kami, kehidupan kami bergema, dan kami dikenal sebagai orang-orang pengikut Tuhan yang baik, di mana pengajaran yang kami terima, kehidupan kami pun sesuai dengan pengajaran. Kami dijauhkan daripada hidup kemunafikan, kami dijauhkan daripada hidup bermuka dua, tapi kami didekatkan kepada kehidupan yang tulus, jujur, hidup berjalan di dalam jalan Tuhan, dan hidup sebagai surat hidup yang terbuka, dan bukan sebagai orang yang menutup-nutupi dosa, yang suatu hari kelak pun Tuhan akan bongkar, dan tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pengajaran-Mu supaya kami menjadi surat hidup yang terbuka, bukan tertutup. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan yang mesembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.